Ustaz kita, Ustaz Dr. Isharman MA, dengan judul Keutamaan Makan Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qawluhu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Para Allah, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Surau Rencana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita memasuki malam yang ke-6 jam dari pada malam hari ini. Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk menikmati hidup karena Allah masih menghidupkan kita. Amin. Allah. Kemudian Allah lengkapi dengan nikmat kesehatan. Sehat semuanya jemaah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Tentu kita berdoa kepada Allah SWT seandainya ada kita anggota keluarga kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin muslim di mana saja berada di belahan bumi ini yang dalam keadaan sakit hingga saat ini, baik yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah, semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka, kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya Allah sempurnakan dengan nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman dan Islam itulah kita mampu melaksanakan ibadah puasa kita pada tahun ini. Ada 4 nikmat Allah berikan kepada makhluk hidup. Yang pertama nikmat hidup, yang kedua nikmat sehat. Yang dua ini diberikan semuanya, baik kepada tumbuhan, kepada hewan dan seluruh manusia. Yang dua ini hidup dan sehat. Tapi yang dua terakhir, iman dan Islam, itu Allah khususkan untuk kekasihnya. Untuk siapa? Kekasihnya. Untuk siapa? Kekasihnya. Kekasih siapa? Nabi. Kekasih Allah. Jadi orang beriman itu kekasih Allah. Kalau tidak merasakan kita dikasih Allah, berarti belum tertancap iman dalam hati kita. Kita ulang-ulang dalam salat membaca Al-Fatihah, Ar-Rahman
yang maha pengasih lagi maha. Kepada kita diberikan kedua-duanya kasih dan sayang, sehingga kita disebut kekasihnya. Yang disayang Allah, dipanggilnya kita ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hakikatnya adalah hai hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku, kekasih. Ya. Sehingga kita merasakan karena kita kekasih Allah, kita beriman kepada Allah. Iman itu nikmat, Islam itu nikmat. Kalau ada orang yang merasa tidak nikmat dengan imannya, dia tidak merasa nikmat dengan keislamannya, dia belum merasakan selamat. Sebab Islam itu akar katanya salama yuslimu, Islam yang salama, bahwa selamat dunia akhirat. Contohnya saja kita puasa. Tidak ada yang puasa itu susah gelisah, dia merasa menderita, walaupun lapar, karena nikmatnya, menikmati kelaparan, menikmati kehausan. Nanti ketika masa berbuka datang, lebih nikmat. Nah, semoga Allah SWT semakin menancapkan ke hati kita keimanan yang terhujam karena kuat yang dari dalam, keislaman yang mencakup seluruh kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terbahagia kepada Allah SWT dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi judulnya adalah keutamaan makan sahur. Kenapa makan sahur itu ditakhirkan? Kenapa tidak jam 1 malam? Itu pertanyaannya. Ambo dulu ketika ketik-ketik di kampung merasakan makan 1 malam. Jam 1 kami makan dulu. Bab itu alarm menadole. Kami namanya makan soto, makan kuku ayam. Kami dari kampung di kota ada yang kuku berseringan ada. Iya. Iya. Tapi jam 1 pun apa kuku ayam. Ya, taruhlah lewat setengah malam. Pokoknya semua kuku ada sini. Jadi untuk menjaga dulu makan sahur, ayam itu lah. Karena di bawah rumah kami ada kandang ayam, atau di belakang rumah ada kandang ayam dekat dapur. Ada ayam jantan agak 1-2 ekor yang besar-besar sebagai bapak ayam. Terus kami punya ayam betina agak 5 ekor. Maka telurnya itulah kita konsumsi sebagai untuk meningkatkan gizi. Kami tidak melihat lalu ayam kota apa itu. Kami itu ayam kampung kami dengan jalan. Kalau kini kalau ayam apa dan laku laris ini lalu ayam kota. Lalu itu coba karantina bagi yang makan dan boleh mengari-gari di situ saya gapuk badannya, tamu boleh kadang-kadang. Kalau yang kampung juga keliaran makan cacing, makan sipasan itu. Ya. Sipasan tahu. Seluruh dimakan satu-satu dimakan juga. Sehingga kalau mau B untuk kata B itu, nanti cari tanda yang apa cari. Tanda yang kota atau tanda yang kampung. Itu. Jadi dahulu betapa tersiksanya kita puasa itu dipahami oleh orang kampung dulu. Tidak sampai penjelasan ulama bahwa mentakhirkan makan sahur adalah sunnah, menyegarkan berbuka adalah sunnah. Sunnah itu apa? Mengikuti Rasulullah, itu yang dikerjakan Rasulullah. Kenapa begitu? Tentu pertanyaan seperti itu kan. Ayatnya adalah di Al-Baqarah setelah 45 bagian terakhir. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Meskipun kamu diwajibkan berpuasa dari
imsak sampai berbuka, kemudian di dalamnya ada persiapan makan sahur sebelum imsak itu makan sahur, maka Allah memberikan kepada kamu tuntunan. Ya, Allah menghendaki kepada kamu beribadah itu kemudahan, bukan kesulitan. Bagaimana ibadah itu? Kemudahan. Kemudahan, bukan kesulitan. Adik kawan papa sulit-sulit. Ya, badan satu makan itu tak kalau itu. Ya, apalagi di kampung kami di tapi Gunung Merapi dingin, kami lalu pakai selimut tabah selimutnya. Namanya dulu kain tabah, berapa jam kalau kain kapasar berapa jam, ada kali kain tabah. Ini namanya selimut tabah. Kami sering kain dulu tabah, ya tabah. Asenggo talak acuk kami talabik salat subuhan. Azan pun dulu nak pakai corong. Waktu aku dulu di SD kelas 5 lah pandai azan. Itu baca baca puncak dalam saji pada akhirmu di situ azan. Akhirnya pakai corong. Lalu nak mi dulu naik. Dah luwe. Tahun barat tu, tahun 75 ke bawah. Nah 75 ke itu dah lebih tua. Kalau ada nak cie radio pun tak ada. Ya. Kami kalau ada radio di rumah orang terbaik mendengar radio itu. Ada radio di Lampau, sampai ke Lampau duduk mendengar radio. Habis lalu nengai-nengai, nak ketik-ketik tu mulia ke Lampau. Anak gaya sudah mendengar radio. Anak ini nak kenek-kenek tu lah ke Lampau, minum-minum orang dari Lampau ni. Di kota betul-betul. Merokok ini merokok ini. Lalu di rumah tu anak SMP. Dahulu kita tak ada merokok. Nah, apa ketika makan sahur itu? Karena dia sunnah, tentu ada pahalanya. Adanya? Pahala. Karena sunnah. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada contohlah Rasul dalam ibadah. Sehingga dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan disunnahkan mentakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi itu luar biasa itu pesannya itu. Nah, sehingga kita betul-betul sekarang dengan adanya teknologi yang sangat canggih itu kita sudah punya alarm di HP kita, ya kan? Kalau aku tuh Ustaz tuh alarm jam berapa kurasa berapa ini? Ambo makan sahur kan segera berapa di bus kecil. Sebab ambo kapai jam berapa di saji macam-macam ya. Tapi kalau apa itu dari saji namanya lantaran ini berbunyi jelas. Yang sama nanya, batas sahur itu adalah sampai azan, bukan sehari. Ya. Jadi waktu imsak itu adalah ikhtiar ulama supaya kita jangan sampai makan itu waktu azan. Karena waktu azan itu nampaknya tidak pas. Kalau sama-sama azan seluruh masjid itu sama dia. Allah sama satu kalimat. Sama suara sama benar. Sekolah azan sekolah azan sekolah. Bagai dicak suara azan. Ya betul. Iya kan? Yo. Ada orang tak ambil, ada orang tak capek. Baru itu nampaknya pengatur itu tidak. Walaupun teknologi canggih, pasti ada toleransi di situ. Bergeser-geser. Sedangkan jamaah kadang-kadang ada enam talambi, ada enam pancati. Walaupun pakai baterai. Ya. Ayah jamaah talambi masalah yang berada di sekitar talambi ini berada kita. Sehingga diikhtiarkanlah imsak itu 10 menit sebelum waktu sebenarnya itu waktu toleransi. Seandainya kita terbangun waktu sirene berbunyi masih bisa makan sampai azan. Tapi kalau mulai di masjid dekat rumah Allah itu berhenti katanya. Langsung berhenti.
Itu caranya. Dan menyiksa diri. Nggak langsung menulis makanan itu namanya bertentangan dengan itu. Allah mengendaki kemudahan. Tapi kalau sudah sampai batas, itu namanya ya, batas itu tidak bisa dilewati. Al haram bayyinun, al halal bayyinun, wal haram bayyinun, wa ma bainahuma al mutasyabihat. Yang halal jale, yang haram jale. Jadi apa batas haramnya makan tadi? Kalau muazzin sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi tunggu lo, hanya sadar-sadar, makan lu sudah, kok hanya makan dulu. La ilaha illallah, lu berhenti, jangan. Ini kawan kan juga kajian sampai la ilaha illallah. Ini batas masuk, kalau maksud subuh itu azan. Apa utamanya supaya kita tidak terlalu lelah berpuasa, supaya kita sehat. Ada hadis yang sangat sahih katanya. Hadis sahih mutawatir. Sumu tasihu kata Rasulullah. Berpuasa kamu agar kamu sehat. Jadi salah satu hikmah puasa itu adalah agar kita sehat. Nilainya ibadah. Soalnya kalau kita lihat semua ibadah itu agar kita sehat sebenarnya. Sholat untuk kesehatan, puasa untuk kesehatan, zakat, infak, sedekah untuk kesehatan, haji umrah untuk kesehatan, puasa untuk kesehatan itu luar biasa. Saat tahu lamunan baru mulai si taruh siang malam dulu kawan sama mau makan lo sampai tidur di bulan lo masuk kampung bulan cara itu. Soalnya salah bulan cara itu. Kalau cara itu suami istri, kan bulan kawin bulan cara itu salah sebenarnya. Betul? 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 Bulan cara itu bulan di luar puasa itu kita boleh makan siang malam itu. Adik kawan bawa lah kata pergi dua makanan kacau lah macam lah kalau makan dua makanan. Pagi-pagi minum susu, menap kopi, tambah toto pakai tahu. Yang sebalik makan sate, yang satu makan nasi pakai gaji. Jangan sampai sarapan dong. Dan tujulah makan dong. Kalau kami pergi pendaftaran atau seminar hotel-hotel atau enggak sekian hari dari acara pemerintah atau saya makan sekali pagi-pagi langsung jam 10 tidur jam 1 makan jam 3 tidur. Kalau acara sampai malam jam 9 malam tidur sama makan sekali. Datanglah 1 bulan selama 1 tahun itu untuk membersihkan ini. Ya kan? Dan sebenarnya tak perlu makan paru-paru ada tahu. Itu paru-paru. Itu maksudnya nama. Untuk melancarkan mengosongkan usus ini tidak perlu kalau kita sudah berpuasa secara benar. Oleh karena itu pada bulan puasa ini supaya kita sehat, makanan kita betul-betul lengkap, buah-buahannya lengkap, sayur-mayurnya lengkap, nasinya sekedarnya, ya. Tambah lagi pakai kurma. Kalau nanti dia sakit, kalau tidak masalah sakit lengkap minimal sehat. Yang nak merasa sakit itu lengkapnya apa? Yang paling murah apa? Sayur lidi, tidak? Sayur Jepang, itu sayur bayam. Kini bayam dah murah, ada 10.000 sekali. Nah di Jepang mau 1.000 sekali. Baik kemana bayam lado lama jadi kalau kau ikuti ada lado. Tapi yang penting seperti itu, tahu. Tidak perlulah makan itu mahal-mahal. Ya kan? Awak tapi lalu tinggal di padang lauk banyak. Bali lauk ada paling murah tapi dan segar. Jangan lauk nalausan walaupun lauknya mahal. Bali lauk ikan karang, Bali lauk sisir, tapi nanti wali aja. Tapi lauk segar murah, segar. Ya,
sayur mayur. Jadi berbuka paling sehat itu dengan pepaya, dengan cemako, murah kan? Ya, pisang. Adik kawan berbuka pakai es. Ya kan? Baca-baca lebih dia, baca-baca saja kan. Balik pokak pakai es. Tidak boleh pakai es, tanya dokter. Kata dokter, berbuka itu mestilah dengan makanan yang tidak ada unsur terlalu dingin, tidak terlalu panas. Kalau bahasanya sedang-sedang saja, bakso ayam angin-angin. Makan sahur juga begitu. Makan sahur itu yang sehat, yang mudah dicerna oleh usus kita, yang bisa bertahan di usus kita itu apa? Yang pertama itu makanan pokok nasi. Ada kawan di bulan Ramadan payah untuk buang air, lepas jadilah payah makan kali batasi. Oh, payah perlu kali menderita. Neko dapat di buang air pos apa itu? Awak mau coba itu, ya? Pulang awak salat tarawih aja makanan berat kali. Makanan ringan nggak apa-apa, tapi yang paling bagus sebelum tidur itu makanannya juga buah. Sangat cie. Gak setengah jam sebulan lama. Pepaya agak 2 potong ya. Adik kawan nah jadi kalau mau martabak Mesir sendirian. Atau tuh nak pas dua kenapa istirahat mestinya diserahkan sana. Jadi itulah. Jadi kota Makassar itu adalah sunnahnya pahalanya. Kemudian Allah mengatakan supaya kita mudah melaksanakan ibadah puasa. Apa ujung-ujungnya? Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Ujungnya, karena ujung ibadah puasa itu adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dari awal sampai hari akhir dengan iman yang mantap, melakukan muhasabah, introspeksi diri, termasuk yang introspeksi, yang muhasabah cara makan kita itu. Jadi puasa itu sudah mengajari kita makan yang benar, ya kan? Berhenti sebelum terlalu kenyang, makan sebelum terlalu lapar. Tapi kita memang dengan niat kita berpuasa sudah diikat usus kita, lambung kita, asam lambung sudah diikat oleh iman, naiknya. Tapi ketika masa berbuka sudah datang, dia dilepaskan oleh iman karena berbuka tadi, baru dia naik. Maka kasihlah, karena lambung kita asalnya naik, kasihlah dia bisa meredakan salah tadi. Sedikit yang manis-manis, tapi yang tidak terlalu. Jangan yang pakai es yang sangat dingin, yang merusak usus kita, yang menyebabkan kita sakit. Nah di sini. Maka Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan salat tarawihnya pada malam Ramadan dengan iman yang mantap lalu melakukan puasa, dia meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang berlalu. Allah mengampuni dosa. Ujung-ujungnya makan sahurkah namanya, menahan puasakah namanya, menahan perasaan, menahan nafsu, menahan pikiran, menahan mata, menahan ucapan, semuanya ujung-ujungnya adalah ibadah kepada Allah yang efeknya, keuntungannya kata Allah, semua dosa-dosa lalu dihapuskan, diampuni, kemudian semua kotoran-kotoran pada darah kita, pada fisik kita akan dibakar oleh puasa tadi, sehingga insyaAllah pada keluar kita nanti tanggal 1 Syawal sehat lahir dan batin, fitrah adanya. Kita buktikan nanti dengan membayar zakat fitrah. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan melaksanakannya dan kita meraihnya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita 940 hari kemudian rinciannya dari belanja bangunan masjid berjumlah 341 rupiah, kemudian dari